Program Misi Artemis adalah program eksplorasi bulan milik NASA yang bertujuan membawa manusia kembali ke bulan setelah terakhir kali dilakukan pada era Apollo tahun 1970-an yang lalu. Program ini juga dirancang sebagai langkah awal sebelum manusia melakukan misi ke Mars di masa depan. Tahun 2026 besok akan menjadi tahun yang sangat penting dalam program ini. Meskipun bukan tahun pendaratan manusia di bulan, pada tahun 2026, fokus utama program Artemis adalah misi bernama Artemis II. Ini adalah misi berawak pertama dalam rangkaian Artemis, yang itu artinya, untuk pertama kalinya sejak lebih dari 50 tahun, manusia akan kembali terbang menuju bulan. Namun, pada misi ini, astronot belum akan mendarat di permukaan bulan. Artemis II direncanakan membawa 4 orang astronot. 3 astronot berasal dari Amerika Serikat dan 1 astronot berasal dari Kanada, yang diwakili oleh Canadian Space Agency. Keempat astronot ini akan diluncurkan dari bumi menggunakan roket raksasa bernama Space Launch System atau yang disingkat dengan SLS. Roket SLS sendiri adalah roket paling kuat yang pernah dibuat oleh NASA. Fungsinya adalah membawa kapsul astronot bernama Orion keluar dari orbit bumi dan menuju ke bulan. Orion sendiri adalah kapsul tempat astronot tinggal selama misi, lengkap dengan sistem oksigen, air, makanan, komunikasi, serta pelindung dari radiasi luar angkasa. Dalam misi Artemis II, Orion akan membawa para astronot mengelilingi bulan 1 kali lalu kembali lagi ke bumi. Total durasi misi yang dilakukan diperkirakan sekitar 10 hari. Selama misi ini, astronot tidak hanya menjadi penumpang, tetapi juga aktif mengoperasikan sistem pesawat, melakukan simulasi darurat, dan menguji berbagai prosedur penting. Tujuan utama Artemis II adalah pengujian. NASA ingin memastikan bahwa semua sistem benar-benar aman untuk manusia sebelum melakukan pendaratan di bulan nanti. Hal ini mencakup pengujian sistem pendukung kehidupan, seperti bagaimana kapsul menyediakan udara bersih dan air minum, bagaimana mengatur suhu di dalam kapsul, serta bagaimana sistem bekerja jika terjadi gangguan atau keadaan darurat. Selain itu, misi ini juga menguji komunikasi jarak jauh antara bumi dan pesawat, karena jarak bulan sangat jauh dibandingkan orbit satelit biasa. NASA ingin memastikan bahwa astronot bisa terus berkomunikasi dengan pusat kendali di bumi tanpa gangguan yang berarti. Nah, di sini mungkin akan ada banyak orang bertanya mengapa tidak langsung mendarat saja di bulan pada 2026. Jawabannya adalah karena mendarat di bulan jauh lebih rumit dan juga beresiko. Untuk itu, NASA memiliki misi lanjutan bernama Artemis III, yaitu misi yang benar-benar akan membawa manusia turun ke permukaan bulan langsung. Namun Artemis III tidak lagi dijadwalkan pada tahun 2026. Saat ini, misi tersebut diperkirakan bisa dilakukan sekitar tahun 2027 mendatang. Salah satu alasan penundaan ini adalah karena wahana pendarat bulan masih dalam tahap pengembangan. NASA telah bekerjasama dengan perusahaan swasta bernama SpaceX dan akan menggunakan versi khusus dari Starship sebagai kendaraan pendarat. Kendaraan pendarat ini harus melalui banyak sekali pengujian untuk memastikan bisa mendarat dengan aman di bulan dan membawa astronot kembali ke orbit bulan. Proses ini membutuhkan waktu lebih lama dari yang direncanakan, sehingga jadwal pendaratan pun ikut mundur. Dengan demikian, tahun 2026 bisa dianggap sebagai tahun penentu. Jika Artemis II berhasil, maka NASA akan memiliki bukti kuat bahwa manusia bisa kembali terbang ke bulan dengan aman. Keberhasilan ini akan menjadi dasar kepercayaan untuk melanjutkan ke misi pendaratan dan pembangunan kehadiran manusia jangka panjang di bulan. Jadi secara singkatnya, pada tahun 2026 ini manusia kembali terbang ke bulan tetapi belum mendarat. Fokus utama adalah keselamatan dan pengujian teknologi. Tidak ada pendaratan manusia di bulan pada tahun 2026 karena keberhasilan Artemis II yang sangat menentukan masa depan eksplorasi bulan dan juga planet Mars.